Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai cara melakukan cloning dan membandingkan objek. Sebelum melanjutkan ke objek cloning, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara PHP menangani memori untuk menyimpan nilai di dalam variabel. Untuk tipe data primitif seperti bool, string, float, int, nilai langsung disimpan di dalam memori. Sebagai contoh, misalkan kita membuat variabel name1 untuk menyimpan nilai string Budi, maka nilai Budi disimpan langsung di bagian memori. Selanjutnya, kalau kita membuat variabel name2 untuk menyimpan nilai yang disimpan oleh variabel name1, maka PHP membuat salinan nilai Budi dan menyimpannya di dalam memori sebagai variabel name2. Jadi kalau kita mengubah nilai variabel name2 menjadi Andi, maka yang berubah hanya nilai variabel name2 saja. Nilai pada variabel name1 tetap Budi. Namun cara penanganan memorinya berbeda untuk tipe data objek. Kalau misalkan kita membuat variabel person1 untuk menyimpan data person, maka yang disimpan di dalam memori adalah pointer. Pointer ini berfungsi untuk menunjuk bagian lain dari memori yang biasanya disebut dengan nama heap. Data yang kita simpan di dalam objek berada di dalam heap yang ditunjuk oleh pointer. Pada saat kita membuat variabel person2 yang menyimpan nilai dari variabel person1, maka PHP menyimpan pointer yang sama pada variabel person2. Berhubung kedua variabel merujuk ke data pada objek yang sama, maka pada saat kita mengubah nilai name menjadi Andi menggunakan variabel person2, maka nilai name pada variabel person1 turut berubah. Apabila kita ingin agar variabel person2 merujuk ke objek yang berbeda dari variabel person1, maka kita harus menggunakan kata kunci clone. PHP akan membuatkan objek baru yang isinya sama persis dengan objek person1, dan kemudian variabel person2 menyimpan pointer yang merujuk ke objek baru tersebut. Apabila kita melakukan perubahan data pada variabel person2, maka data pada variabel person1 tidak turut berubah. Kita coba praktek. Kita buat file baru dengan nama primitive.php. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan tipe data primitif untuk duplikasi data. Pertama kita buat dahulu variabel name1 untuk menyimpan string Budi. Kemudian kita buat variabel name2 untuk menyimpan nilai dari variabel name1. Kemudian kita ubah nilai variabel name2 menjadi Andi. Kita coba fardam nilai dari variabel name1 dan name2. Kita coba jalankan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide barusan, untuk tipe data primitif, pada saat kita menjalankan kode name2 sama dengan name1, maka PHP menyalin nilai Budi untuk disimpan di variabel name2. Sehingga pada saat kita mengubah nilai name2 menjadi Andi, maka yang berubah hanya nilai pada name2 saja. Nilai pada name1 masih tetap Budi. Selanjutnya kita coba untuk tipe data objek. Pada folder class kita tambahkan file baru, person.php. Di dalamnya kita bikin kelas person. Agar kodenya lebih singkat, kita gunakan fitur promotion ya. Kita buat constructor dengan parameter public string name dan public int age. Kurang tanda dolar ya. Kemudian kita buat file baru main.php. Di dalamnya kita akan mencoba untuk melakukan duplikasi data dengan menggunakan tipe data objek. Pertama kita panggil dahulu require once dengan argumen class person.php. Kemudian kita buat variabel person1. Kita lakukan instantiate person dengan argumen Budi, 18. Kemudian kita buat person2 yang menyimpan nilai person1. Lalu kita ubah objek person2 properti name menjadi Andi. Kita coba fardam person1 dan person2. Dan kita coba jalankan ya.
php main.php. Dan ternyata apa yang terjadi berbeda dari primitive.php. Pada saat kita mengubah nilai property name pada person 2, nilai pada person 1 juga turut berubah. Hal ini disebabkan karena untuk tipe data objek, PHP menyimpan nilai pointer. Jadi pada saat kita menjalankan kode person 2 sama dengan person 1, maka PHP menyalin pointer dari person 1 untuk disimpan pada person 2, dan kedua pointer ini merujuk ke objek yang sama. Oleh karena itu, pada saat kita mengubah properti menggunakan person 2, maka properti pada person 1 turut berubah. Kita lihat contoh lain dari penggunaan pointer. Sebagai contoh, kita buat function change name dengan parameter person p. Di dalamnya kita ubah property name pada p menjadi Dewi. Kita panggil fungsi change name dengan menggunakan person 1 sebagai argumen. Kemudian kita vardam nilai dari person 1. Agar tidak bingung, kode untuk person 2 kita komentari dahulu ya. Dan sekarang kita coba jalankan. Dan ternyata nama pada person 1 berubah menjadi Dewi. Jadi walaupun kita menggunakan parsing parameter by value, namun berhubung nilai yang dikirim adalah pointer, maka secara otomatis berubah menjadi reference. Kalau kita mengubah nilai property pada parameter p, maka nilai pada argumen person 1 turut berubah. Bagaimana kalau kita ingin agar nilai person 1 tidak berubah? Maka kita bisa menggunakan kata kunci clone. Jadi sekarang nilai pada person 1 sudah tidak berubah ya, karena kita menggunakan kata kunci clone. PHP membuatkan objek baru yang isinya sama persis dengan person 1 dan mengirimkan objek tersebut sebagai argumen. Jadi semua perubahan yang terjadi di dalam function hanya mengubah isi dari objek baru tersebut, tidak mengubah objek person 1. Kita komentari lagi kode yang berhubungan dengan function change name. Dan kita kembali ke kode person 2. Namun kita ubah sedikit ya. Di sini person 2 sama dengan clone person 1. Maka sekarang PHP membuat objek baru yang isinya disalin dari person 1 untuk disimpan pada person 2. Artinya variabel person 1 dan 2 sekarang merupakan objek yang berbeda. Jadi kalau kita mengubah nama Andi pada person 2, maka yang berubah hanya person 2, sedangkan nama pada person 1 masih tetap Budi. Pertanyaan berikutnya, saat ini kita memiliki dua buah properti yang bersifat public. Bagaimana kalau properti tersebut bersifat private? Apakah nilainya ikut disalin pada saat kita menggunakan kata kunci clone? Kita coba ya. Kita buka kembali person.php. Kita ubah property H menjadi private. Kita coba jalankan. Kita bisa lihat bahwa property H sudah berubah menjadi private. Dan ternyata nilai pada kedua objek masih sama-sama 18 ya. Artinya kata kunci clone turut memindahkan nilai dari properti yang bersifat private maupun protected. Kita lanjutkan materi. Pada PHP terdapat magic method clone. Artinya, kalau pada kelas terdapat metode dengan nama __ clone, maka metode tersebut dijalankan setelah PHP melakukan clone. Kita bisa melakukan perubahan data pada objek dengan menuliskan kode di dalam metode __ clone. Sebagai contoh, misalkan objek kita mengandung data sensitif seperti resource, pada saat kita melakukan clone, data sensitif tersebut turut dipindahkan ke objek baru, sedangkan kita ingin menghapus data tersebut. Maka kita bisa menuliskan kode untuk menghapus datanya di dalam metode __ clone. Kita coba praktek. Sekarang di dalam kelas kita tambahkan public function __ clone tanpa parameter dan hasilnya void. Di dalamnya kita hapus property H dengan kode unset this H. Kita simpan dan jalankan scriptnya. Perhatikan sekarang nilai property H pada person 2 sudah berubah menjadi uninitialized. Artinya properti tersebut sudah dihapus. Pada saat PHP melakukan clone, property H diisi dengan nilai 18. Namun setelah itu PHP menjalankan metode
underscore underscore clone, di mana kita menghapus nilai pada properti H. Kita bisa membandingkan dua buah objek dengan menggunakan operator sama dengan yang menggunakan lambang dua buah tanda sama dengan, atau menggunakan operator identik yang menggunakan lambang tiga buah tanda sama dengan. Operator sama dengan akan membandingkan semua nilai di setiap properti milik objek. Apabila semua nilai propertinya sama, maka hasilnya true. Sedangkan operator identik akan membandingkan nilai pointer dari objek tersebut. Kalau kedua pointer merujuk ke objek yang sama, maka hasilnya true. Kita coba praktek. Kita komentari semua kode yang ada. Kita mulai kode baru ya. Kita mulai dari person 1 untuk menyimpan hasil new person Budi,18. Kemudian kita buat person 2 untuk menyimpan nilai person 1. Kemudian kita coba pardam ya. Yang pertama kita bandingkan person 1 sama dengan person 2. Yang kedua kita bandingkan person 1 identik dengan person 2. Kita simpan dan jalankan. Maka yang pertama dari operator sama dengan kita mendapatkan hasil true karena nilai dari semua properti di dalam objek adalah sama. Sedangkan yang kedua, operator identik juga memberikan nilai true karena kedua variabel merujuk ke objek yang sama. Seperti yang kita pelajari barusan, kalau kita mengubah properti pada person 2, maka properti pada person 1 turut berubah. Sekarang kita copy paste kode sebelumnya dan kita komentari ya. Kita coba kode baru, namun di sini kita menggunakan clone. Kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Untuk operator sama dengan, kita mendapatkan hasil false. Hal ini terjadi karena nilai properti H berubah. Kalau misalkan method underscore underscore clone pada kelas kita hapus, artinya sekarang nilai properti H sama dengan 18, maka kita mendapatkan hasil true untuk operator sama dengan. Namun berhubung ada function clone, maka hasilnya menjadi false karena nilai H menjadi uninitialized. Sedangkan untuk operator identik, kita selalu mendapatkan hasil false karena kedua variabel sudah merujuk ke objek yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.